mulai aja mungkin ya. Sambil menunggu teman-temannya. Bisa dibantu sharing itunya, PPT-nya. Ya Bu, sebentar ya Bu, saya download dulu, belum saya download. Iya, silakan Dewa. Keuangan, ya. Biasanya itu ada 5 sih komponennya ya. Laporan laba rugi, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan arus kas, kemudian laporan perubahan ekuitas ya, dan satu lagi ini catatan sih sebenarnya, catatan atas laporan keuangan. Nah, yang bentuknya laporan itu 4 ya, plus catatan atas laporan keuangan itu sendiri ya. Nah, ini kita hari ini akan kita coba lihat satu-satu gitu ya. Kita coba lihat mulai dari laba ruginya, kemudian tadi neracanya, ya arus kas, dan juga perubahan ekuitas ya. Kita akan coba lihat satu-satu. Oke, lanjut aja. Dewa. Ini kelihatan nggak teman-temannya? Kelihatan Bu, kelihatan Bu. Oke, 4 jenis ya laporannya. Kita lanjut. Masuk ke yang pertama ya. Ini adalah laporan laba rugi. Saya yakin sudah tahu semua ya, namanya juga laba rugi, maka isinya adalah ya intinya yang melaporkan apakah suatu perusahaan ini laba atau tidak di 1 tahun tertentu ya. Nah, kalau laba rugi jangka waktunya adalah dari 1 Januari ya sampai 31 Desember ya. Itulah transaksi yang tercatat yang masuk ke dalam laporan laba rugi ya. Jadi menggambarkan kondisi selama tahun tersebut ya, tahun itu. Nah, di situ nanti akan ada unsur, nah biasanya revenue atau pendapatan ya. Kalau dia menjual produk ya pendapatan penjualan ya. Kalau nanti penjualan jasa ya pendapatan jasa gitu kira-kira ya. Kemudian beban. Nah, ini beban-beban terkait dengan periode tersebut ya. Nanti pembagiannya ya macam-macam ya, ada bisa administration expense gitu ya, kemudian selling expense, depresiasi dan seterusnya ya. Kemudian di bawah, nanti paling bawah akan ada profit ya, net profit-nya atau laba bersihnya. Nah, net profit ini tentu total revenue dikurangi dengan total expense gitu ya. Nah, tapi nanti akan kita lihat untuk profit ini sendiri nanti pengurangannya akan bertahap ya. Expense itu sendiri nanti macam-macam ya, ada yang namanya harga pokok penjualan ya, dan seterusnya ya. Nanti akan kita lihat lebih detail ya. Kemudian lanjut ke slide berikutnya ya. Ini adalah yang kedua ya, adalah neraca ya. Balance sheet atau laporan posisi keuangan sekarang istilahnya ya. Nah, kalau neraca ini sebetulnya merupakan potret ya, potret ketika tanggal cut off 31 Desember. Jadi di tanggal 1 Januari bisa jadi posisinya sudah berubah ya. Sudah beda lagi. Ya. Tidak sama dengan di 31 Desember. Nah, ini benar-benar potret sesaat ya. Posisi di satu tanggal cut off tertentu. Nah, unsurnya apa saja? Biasanya ada aset ya. Ini menggambarkan seluruh harta lah perusahaan gitu ya. Mulai dari kas, kemudian piutang ya, gedung, nah ini segala macam ada di sana. Kemudian ada liabilities ya. Nah, ini kewajiban-kewajiban perusahaan ya. Utang kepada karyawan ya, utang bank, utang dagang. Nah, ini posisinya ada di liabilities ya. Kemudian yang ketiga adalah equity ya. Nah, equity ini kaitannya dengan owner atau pemilik perusahaan ya. Di sana nanti akan ada saham ya, saham biasa, saham
preference juga kalau ada, kemudian ada juga nanti retained earnings atau laba ditahan ya. Nah, ini posisinya ada di equity ya. Nanti kita lihat lebih detail ya. Lanjut ke yang ketiga, nah ini adalah arus kas ya, cash flow statement. Karena pencatatan kita sekarang ini menggunakan accrual ya, di mana accrual itu konsepnya adalah mencatat semua potensi ya sebetulnya ya. Potensi tapi sudah bisa diukur gitu ya. Nah, contoh pendapatan ya, pendapatan penjualan sudah kita akui walaupun kasnya belum diterima. Nah, ini accrual ya. Jadi tidak tergantung kapan kas diterima ya atau dikeluarkan. Nah, tapi melihat apakah transaksinya sudah bisa diakui atau tidak gitu ya. Nah, sehingga muncullah kebutuhan tambahan, ya laporan tambahan berupa laporan arus kas. Untuk apa? Untuk melihat ya, apakah dari transaksi-transaksi tersebut yang aku tadi ya, yang mana saja yang ada dampaknya terhadap kas perusahaan ya. Nah, di sini akan digambarkan nanti berapa kas yang masuk ya atau diterima dan berapa kas yang keluar dari perusahaan. Nah, selisihnya nanti ya hasil akhirnya berupa kenaikan atau penurunan kas ya dan kemudian juga saldo akhir kas ya di tahun tersebut. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini adalah perubahan ekuitas ya. Di sini akan memperlihatkan saldo awal ya, kemudian juga perubahan-perubahan di tahun berjalan dan saldo akhir dari akun-akun yang masuk ke dalam komponen ekuitas ya. Nah, itu tadi contoh saham biasa ya, saham preference, laba ditahan ya. Kemudian kalau ada unsur lain misalnya ya komprehensif segala macam ya. Nah, ini komponen apapun yang masuk ke dalam ekuitas ya akan disajikan lebih detail perubahannya di sini ya. Nah, kalau di neraca kan hanya langsung angka akhir ya. Nah, itu di neraca ya biasanya kita ambil adalah angka akhirnya. Oke, saham biasa sekarang totalnya berapa ya. Kemudian laba ditahan berapa ya. Nah, tapi kalau di laporan perubahan ekuitas akan ditampilkan saldo 1 Januarinya berapa ya, kemudian perubahan di tahun berjalan itu berapa. Nah, baru saldo akhir ya, sehingga lebih bisa ditelusuri sebetulnya dengan membaca keseluruhan laporan keuangan ya, kita akan mendapatkan informasi yang lebih detail ya. Tadi bukan hanya accrual tapi kita juga lihat posisi kasnya ya, pergerakan kasnya seperti apa, yang akan kemana gitu ya. Kemudian juga kaitannya dengan ekuitas ya, kita akan tahu mana yang mengalami perubahan ya, perubahannya ke arah mana, naik atau turun. Seperti itu untuk laporan keuangan ya. Kemudian kenapa kok kita harus membahas dari laporan keuangan ya? Nah, ini di sini ada 3 alasan di buku kita ya. Terkait dengan manajemen ya, manajemen itu harus melakukan penilaian kinerja ya. Nah, kinerja manajemen diukur dari mana? Diukur dari laporan keuangan ya, karena inilah yang ditampilkan bentuk komunikasi manajemen ya kepada pihak luar yang menunjukkan inilah yang sudah saya lakukan ya sampai dengan saat ini. Ini kalau untuk penilaian kinerja ya. Kemudian yang kedua, nah ini secara internal tentu akan lebih mudah bagi manajemen kalau ada ukuran-ukuran dalam bentuk angka. Ya, misal penjualan kita turun ya. Turunnya berapa? Nah, ini kalau ada laporan keuangan, ya misalnya laporan keuangan kan sebetulnya kalau secara ini ya bukan hanya setahun sekali, ya setahun sekali itu yang diaudit ya sebetulnya ya. Tetapi tetap dirilis biasanya laporan 3 bulanan ya, atau semesteran seperti itu. Nah, sehingga bagi manajemen akan terlihat, oh triwulan 1 penjualan kita turun sekian persen, angkanya ada. Dari mana? Dari laporan keuangan. Ya. Kemudian juga untuk merencanakan dan memprediksi kinerja masa depan. Nah, ini tadi nanti untuk analisa ya, kita akan mendasarkan dari data awal dulu. Ya, misalnya ke depan kita akan membuat nanti laporan pro forma misalnya laba rugi. Oke,
rencana kita akan naik ya, penjualan 10%. Nah, tentu harus ada angka awal 10% itu dari mana? Nah, ini dari laporan keuangan yang sudah ada. Nanti kita rencanakan ya. Katakanlah nanti terkait kebutuhan dananya ya. Misalnya untuk penjualan naik 10%, berarti kan harus ada investasi lagi misalnya di inventorinya ya, atau mungkin mesin kita kurang kalau untuk memproduksi sebanyak itu misalnya, harus tambah lagi beli mesin misalnya. Nah, ini nanti akan muncul hal-hal seperti itu ya. Perlu nanti data awal berupa laporan keuangan saat ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, ini dilewatkan aja ya. Prinsipal akuntansi ya dalam menyajikan laporan keuangan. Nah, ini harus dipahami juga ya. Karena laporan keuangan itu banyak menggunakan prinsip-prinsip dan asumsi-asumsi ya. Nah, ini ada 3 prinsip dasar ya. Yang pertama adalah masalah revenue recognition ya, pengakuan pendapatan. Nah, ini tadi secara accrual tadi ya, pendapatan itu tidak harus menunggu kasnya diterima ya, tetapi bisa diakui kalau sudah memenuhi prinsip-prinsip pengakuan pendapatan. Apa itu? Misal barangnya sudah dikirim ya, nanti kembali lagi nanti ke metode pencatatan ya, tetap ya. Barangnya sudah dikirim atau misalnya barangnya belum dikirim ya, tetapi pesanan memang sudah ada ya, dan sudah pasti akan dikirim, misalnya by order ya, ada yang sudah pesan gitu ya, tetapi minta nanti dikirimnya nanti aja, misalnya 1 minggu lagi, tetapi sebenarnya barangnya sudah siap gitu, sudah siap kita kirim dan pembayarannya memang sudah pasti, atau katakanlah malah sudah bayar di muka gitu ya, maka ini sudah bisa diakui ya. Kemudian matching principle yang kedua ya, matching principle ini kaitannya nanti dengan expense atau beban. Nah, beban ini biasanya kita matchingkan dengan revenue-nya ya. Contoh misalnya di dalam pencatatan harga pokok penjualan ya, atau HPP. Nah, ini dalam menghitung HPP ya akan dilakukan biasanya misalnya untuk merchandise inventory ya, ini akan dihitung di akhir tahun ya. Jadi berapa yang terjual, nah sejumlah itu pula lah nanti inventory yang akan dibebankan ya. Jangan nanti terjual 100 unit, inventory-nya kok yang keluar 120, ini nggak matching ya. Tetap kita bebankan 100 unit seperti itu untuk matching prinsipalnya ya. Kemudian yang ketiga, masalah historical cost. Nah, ini sebagian besar item di neraca ya sebetulnya. Ya. Ini dicatat menggunakan historical cost. Ya, jadi biaya yang dikeluarkan saat transaksi terjadi. Nah, misalnya pembelian tanah ya. Kemudian juga ketika membangun gedung. Nah, ini tentu kita catat sebesar cost yang terjadi saat itu ya. Nah, sehingga nanti harus tetap ya hati-hati ya, karena sekarang ini juga sebetulnya IFRS sudah mendorong penggunaan fair value ya. Jadi sekarang ini kan ada 2 aliran gitu ya. Nah, diperkenankan menggunakan fair value ya, walaupun tetap basicnya historical cost itu ya, pencatatan awal, tapi untuk subsequent untuk tahun berikutnya bisa menggunakan fair value gitu ya. Nah, sehingga nanti antar perusahaan juga, misalnya nanti kita melakukan komparasi gitu atau perbandingan, ya harus hati-hati ya. Apakah perusahaan yang kita perbandingkan tadi menggunakan prinsip pencatatan yang sama ya. Khawatir kalau misalnya yang satu pakai historical cost, yang satu pakai fair value, kita bandingkan ya, yang nggak matching gitu ya, sehingga nanti harus hati-hati ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, kalau tidak ada kita lanjut ke
laba rugi ya. Nah, ini laba rugi tadi prinsipnya kita mengukur ya apakah perusahaan ini dalam satu periode berjalan ya 1 tahun biasanya ya mendapatkan laba atau rugi ya. Nah, tadi unsur-unsurnya adalah pendapatan dan beban ya, selisihnya itu merupakan laba atau profit ya. Ini apa namanya, tambah kurang lah gitu ya. Oke, kita lihat, coba lihat satu-satu ya unsur-unsurnya. Tadi untuk revenue ya, tadi tergantung perusahaannya ya. Tapi judulnya biasanya sama aja sih, revenue gitu ya, pendapatan. Pendapatan penjualan atau pendapatan jasa ya. Kemudian yang kedua itu expenses atau beban. Nah, ini biasa terdiri dari harga pokok penjualan. Expense bisa dibagi dua nanti ya, expense lainnya itu selling expense, biaya-biaya terkait dengan penjualan ya. Misalnya komisi apa namanya, agen gitu ya, itu masuk ke selling expense. Kemudian general dan administrative expense. Nah, ini untuk beban-beban yang terkait yang umum ya, sifatnya umum dan terkait administrasi ya. Misalnya depresiasi gedung kantor, itu masuknya ke general dan administrative expense ya. Kemudian ada lagi depreciation and amortization expense. Ini kaitannya nanti dengan depresiasi dan amortisasi itu sebenarnya alokasi ya dari pembelian aset tetap ya dan intangible ya, aset tidak berwujud. Nah, ini masuk ke sini. Kemudian interest expense ya, tentu kaitannya nanti dengan interestnya bunga ya. Berarti nanti dengan pinjaman ya biasanya ada bunganya gitu yang harus dibayarkan secara periodik ya, masuk ke interest expense. Kemudian income tax expense ya, dikaitan nanti dengan pembayaran pajak ya. Nah, ini sudah ngurut nih sebetulnya ya urutannya ya, paling atas biasanya dari penjualan dikurangkan dulu dengan COGS gitu ya. Kemudian nanti baru dikurangkan dengan selling dan general, depresiasi dan amortisasi juga ya. Kemudian baru interest expense, nanti terakhir dikurangi dengan income tax expense ya. Nah, hasilnya ya seluruh pengurangan tadi hasilnya adalah net income atau laba bersih ya. Oke, kita lihat contohnya di slide berikutnya ya. Ini adalah laporan keuangan dari ini orang Makassar ya, Haji Boswell ya. Nah, ini Haji Boswell, kita coba lihat untuk salesnya, penjualannya adalah $2.700, tapi in millions ya, dalam juta. Nah, 2.700 juta dolar ya. Nah, ini kita kurangkan dengan unsur pertama tadi, COGS ya, HPP harga pokok penjualan 2,7 dikurang 2025 ya, maka dapat ini yang namanya gross profit. Oke, kalau sales dikurangi COGS dapatnya gross profit atau laba kotor ya, 675. Kemudian kita kurangkan dengan operating expense. Nah, operating expense ya tadi ya, selling, kemudian general dan administratif, depreciation dan amortization. Oke, kita kurangkan 3 unsur tadi ya, maka dapat yang namanya net operating income ya. Nah, kalau tadi masih gross ya, masih laba kotor, artinya belum hanya dikurangi HPP aja ya. Nah, sudah ke bawah masuklah net operating income ya. Jadi sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasi ya. Kemudian istilah lainnya nanti EBIT ya. Nanti banyak dipakai soal EBIT, ini earning before interest and taxes ya. Kemudian setelah kita dapat EBIT-nya atau NOI ya, kita kurangkan dengan interest expense. Nah, ini muncul beban bunganya ya. Kemudian ya dapat yang namanya EBT, earnings before taxes ya. Kalau tadi EBIT, nah karena interestnya sudah ada nih ya, sudah kita kurangkan, maka I-nya hilang, tinggal EBT-nya ya, earning before taxes. Apalagi ya, yang terakhir ya, unsur pajak kita kurangkan dengan income taxes-nya ya. Nah, ini akan
menghasilkan net income. Oke, nah kita lihat untuk laporan laba rugi ya. Di sini ada informasi tambahan dividen yang dibayarkan kepada stockholders 45 dolar ya. Kemudian number of common shares outstanding. Nah, ini jumlah saham beredar ya, jumlah saham yang beredar. Di sini ada 90, tapi dalam million tadi ya. 90 juta. Kemudian ada informasi lagi EPS earnings per share ya 2,28 dan dividends per share 0,5 ya. Oke, kita coba lihat ya. Ini informasi apa ya? Nah, ini dia ya. Untuk di slide berikutnya ya. Untuk earnings per share itu adalah laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya, makanya tadi ada informasi jumlah saham beredar ya. Kemudian untuk dividen per share, total dividen yang dibayarkan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Ya. Nah, nanti tentu tidak seluruh laba itu dibagikan sebagai dividen. Ya, ini nanti akan tergantung dari kebijakan manajemen. Ya. Bisa tidak dibagikan sama sekali, bisa. Ya. Bisa seluruhnya, bisa juga. Ya, ini tergantung dari manajemen. Nah, ini nanti akan dilihat ya berapa earnings per share-nya, ya, laba per lembar saham, dan berapa dividen per share, dividen per lembar saham. Makanya kita bagi tadi dengan jumlah saham yang beredar atau outstanding. Ya. Oke, nah untuk Haji Boswell tadi ya, earnings per share tadi labanya 204,75, ya kita bagi dengan jumlah saham beredarnya tadi 90, nah, dalam jutaan ya. Sehingga didapatlah untuk EPS-nya 2,28 per lembar saham. Kemudian untuk dividennya ya informasinya 45 million di sini maksudnya dibagi dengan jumlah saham yang beredar 90 million juta ya. Maka dividen per share-nya adalah 0,5 dolar per lembar saham ya. Oke, ini untuk laporan laba rugi ya. Nah, dari informasi itu tadi ya kelihatan ya berapa total laba. Total laba tadi 204,75 ya. Kemudian berapa yang dibagikan kepada pemegang saham 45 juta ya. Berapa persen kira-kira ya, sekitar kurang dari 25 ya, kurang dari 25% ya, 20 sekian persen. Nah, sisanya ya berarti ini kebijakan perusahaan seperti itu ya, membagikan 20 sekian persen ke pemegang saham. Nah, sisanya kemana? Sisanya kembali lagi ke dalam perusahaan, diinvestasikan ya, atau kalau di dalam pelaporan nanti masuk ke neraca ya, masuk ke neraca sebagai laba ditahan ya. Oke, nanti akan menambah laba ditahan di neraca ya. Nah, sekarang kita coba lihat komponen-komponen dari laba itu sendiri ya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, tadi di awal ya, paling awal setelah sales ya dikurangi dengan HPP ya, COGS, kita mendapatkan yang namanya gross profit ya. Nah, gross profit ini untuk mengukur apa? Untuk mengukur ya berapa sih markup atau kenaikan yang dari cost yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan ya. Nah, kalau kita beli inventory kan seperti itu ya, misalnya beli 100, kemudian kita jual 150, berarti ada kenaikan atau ada markup ya dalam rangka mencari keuntungan ya. Nah, disinilah informasi ini sebetulnya menggambarkan hal tersebut ya, berapa gross profit margin namanya ya. Nah, ini caranya gross profit dibagi dengan sales atau penjualannya.
untuk si Boswell tadi ya, gross profit-nya 675, kita bagi dengan total penjualannya 2,7 ya, 2.700 juta. Maka ini gross profit-nya adalah 25%. Nah, kemudian untuk markup-nya atau kenaikannya kalau kita bagi dengan HPP-nya atau CBS, ya, maka kenaikannya adalah 33,3%. Ya. Kemudian turun ke bawah lagi, ya. Kalau tadi gross profit kan paling atas ya, setelah sales dikurang HPP. Sekarang turun ke komponen berikutnya adalah operating profit margin. Nah ini tadi kalau sudah dikurangi dengan biaya-biaya operasi, ya. Nah, ini unsur yang sebetulnya masih unsur yang bisa dikendalikan oleh manajemen, ya. Karena apa? Karena biaya operasi tadi mencakup ya gaji karyawan di sana, ya. Kemudian komisi, misalnya untuk penjualan ada di sana juga. Ya ini unsur-unsur yang bisa dikendalikan oleh manajemen ada di sini, ya. Di net operating income. Nah, contoh untuk Boswell, ya net operating income-nya 382,5, ya salesnya 2.700 sehingga 14,17%. Ya. Oke, lanjut ke net profit, ya. Nah kalau net profit ini sudah dikurangi, ya penjualan sudah dikurangi dengan keseluruhan item-item, ya baik yang bisa dikendalikan maupun tidak. Ya, contohnya tidak bisa dikendalikan apa? Yang sudah terjadi seperti misalnya beban bunga tadi, ya beban bunga itu adalah akibat keputusan di masa yang lalu, ya artinya mungkin di tahun-tahun sebelumnya, ya mungkin ada sebagian yang di tahun berjalan, ya tapi umumnya sebagian tuh sudah keputusan tahun-tahun kemarin, ya sehingga tidak bisa dikendalikan lagi di tahun ini. Ya. Kemudian pajak, ya, nah pajak juga sudah di luar kendali manajemen karena ini adalah regulator yang menentukan ya berapa persen. Ya. Nah ini net profit margin, ya di sini untuk Boswell 7,6%. Ya. Jadi dari atas gross profit itu masih tinggi biasanya ya, semakin ke bawah komposisinya akan semakin kecil nanti ya persentasenya. Oke, nah untuk manajemen sendiri manfaatnya apa? Nah sebetulnya dengan membandingkan ya dari tahun ke tahun atau dengan perusahaan yang sejenis ya, manajemen bisa mengidentifikasi sebetulnya. Misalnya kok perusahaan kompetitor kita kok katakanlah expense komisi penjualannya kok ternyata lebih rendah ya gitu ya. Nah kira-kira bagaimana nih caranya untuk lebih efisien gitu, dalam memberikan komisi ya tanpa mengurangi tentu semangat kerja ya. Kadang-kadang kalau komisi lebih rendah kan kok jadi nggak semangat nih gitu ya. Nah ini bagaimana caranya? Nah ini jadi bagi manajemen bisa untuk melakukan identifikasi ya item mana yang bisa lebih dihemat cost-nya ya. Kemudian kalau misalnya manajemen punya anggaran atau semacam acuan juga bisa untuk monitoring tadi pengawasan ya, item-item mana yang sudah lewat dari batas atasnya ya. Kalau di pemerintah biasanya ada itu ya pagu atas ya, tidak boleh melewati gitu ya, harus di bawahnya atau sama kira-kira seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut ya ke GAP and Earnings Management. Nah, di sini ya manajemen, ini kemarin sudah sempat kita bahas ya, sepertinya ya. Nah, masalah insentif ya. Nah ini sering sekali manajemen ini insentifnya didasarkan kepada laba ya. Seringkali seperti itu sehingga muncullah keinginan bagi manajemen itu sendiri untuk melakukan rekayasa laba ya. Nah, itu di satu sisi ya kalau demi keuntungan sendiri, bisa juga karena harapan dari investor atau pihak luar ya. Misalnya katakanlah ya
ternyata dirilis nih, ya, analis memprediksi misalnya PT ABC ini nanti labanya akan naik sekian persen, ya. Nah, kalau manajemen tidak memenuhi harapan tadi, ya, khawatir, eee, apa namanya, pandangan orang luar ya, wah, eee, apa namanya, prediksi labanya tidak tercapai dan seterusnya ya, sehingga kinerjanya dianggap buruk gitu ya, padahal mungkin tidak juga, katakanlah misalnya harusnya 10% ternyata cuma tercapai 9% ya kenaikannya. Tetap naik, tapi tidak memenuhi harapan misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini kadang-kadang mendorong manajemen untuk melakukan, earnings management ya, atau rekayasa laba tadi ya, manajemen laba yang akibatnya, laporan yang dilaporkan, yang dibuat, yang disusun ini tidak sesuai ya dengan keadaan yang seharusnya ya. Nah, caranya tentu, bermacam-macam ya, eee, bisa ya kadang-kadang tergantung kebutuhannya ya, bisa dengan, katakanlah menarik ya, menarik pendapatan yang seharusnya Januari ditarik sekarang, ya misalnya contoh di akhir tahun ya, kalau ada pengiriman barang ya, katakanlah, eee, barang sudah dikirim dari gudang, misalnya tanggal 30, tanggal 31 ada pengiriman ya, tetapi sebetulnya syaratnya adalah destination ya, kalau sudah sampai baru diakui ya. Tapi karena sudah dikirim, ya bisa jadi manajemen kemudian, "Ah, ini kita akui sekarang aja ya, supaya laba tahun ini sesuai harapan," misalnya ya. Eee, hal seperti itu mungkin terjadi ya, adanya manajemen laba ya. Nah, kemudian, eee, bagaimana caranya? Ya caranya tentu pengawasan dari, eee, dalam juga ya, dari komisaris ya, terhadap laporan keuangan, kemudian juga adanya audit eksternal ya. Nah ini, di slide selanjutnya ya, sudah lanjut. Nah ini audit eksternal biasanya dilakukan oleh kantor akuntan publik ya. Nah karena dia posisinya di luar perusahaan ya, maka kemungkinan, lebih objektif ya dalam, memeriksa, mengecek laporan keuangan perusahaan ya. Nah, tapi tentu ada, tetap ada batasannya gitu ya, ada batasannya. Tidak mungkin, auditor tuh menemukan semua kesalahan ya, kadang juga bisa misleading ya, misalnya manajemennya memang menyembunyikan gitu ya, bisa juga ya bisa terjadi seperti itu. Sehingga, eee, tetap ada kekurangan lah gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau ini contoh soal ya, di slide berikutnya. Ini nanti mungkin kita latihannya aja nanti ya. Lanjut aja ya. Insya Allah sudah tahu lah tadi nanti unsur-unsurnya ya. Kita lewatkan saja. Oke. Nah, ini untuk pajak di sini ya, corporate taxes, ini sebetulnya adalah pajak di Amerika ya, tapi konsepnya sebetulnya sama saja saya kira ya di mana-mana. Eee, intinya nanti perusahaan harus mengurangkan pendapatannya ya, net income-nya dengan sebelum net income ya, pendapatannya itu dengan unsur pajak ya. Nah, kalau di Amerika kita lihat di sini pajaknya itu tergantung nanti dari, income-nya itu sendiri ya, itu ada list-nya kalau antara 0 sampai $50.000 itu kena 15% gitu ya. Jadi sifatnya, progresif ya, naik ya. Kemudian 50.000 sampai 75, 25% dan seterusnya ya. Nah, ini seperti itu. Jadi tergantung peraturan pajak ya, tentu kita nanti sesuaikan dengan Indonesia. Tapi kalau soal-soal sih nanti biasanya sudah diinformasikan ya, misalnya, dikenakan pajak 30% gitu ya, ikutin aja ya. Jangan terus, "Oh nggak mau saya di Indonesia nih, pajaknya sesuaikan aja." Ya nggak gitu ya, nanti ikutin aja soalnya ya. Terserah ini yang bikin soal biasanya nanti pajaknya ya. Oke, intinya semakin, kalau dia progresif seperti ini tentu semakin besar laba ya, semakin tinggi pajak yang dibayarkan. Nah, sehingga nanti ini ya, salah satu, manajemen laba itu adalah kalau kaitannya dengan pajak ya, bagaimana supaya pajaknya sedikit. Nah, sehingga kadang-kadang
justru kebalikannya ya. Kalau tadi kan inginnya supaya dapat insentif, inginnya labanya tinggi ya, tapi kalau kaitannya dengan pajak, kebalikannya. Bagaimana supaya labanya rendah ya, agar pajaknya rendah juga, kira-kira seperti itu ya. Memang repot jadi manajemen itu ya, untuk mengambil keputusan sana sini yang menguntungkan ya dari semua sisi. Oke, nah ini tadi untuk pajak ya di Amerika ini berkisar 15% sampai 39% ya. Oh, di sini kalau di Amerika sampai poin tertentu ya, kita coba lihat tabel tadi, sampai di angka 335.000 itu 39%. Tapi setelah itu justru turun lagi gitu ya. Turun lagi. Sehingga yang paling tinggi itu adalah 39%. Oke. Lanjut. Nah, ini diperkenalkan marginal tax rate ya. Nah, adalah tingkat pajak yang akan dibayarkan perusahaan untuk dolar berikutnya ya, kemudian average tax rate itu adalah total pajak yang dibayarkan ya. Oke, kita lihat contohnya aja ya. Ada contoh perhitungannya di slide berikutnya. Nah, ini contoh tadi taxable income-nya 50.000, maka tadi untuk tarifnya adalah 15% ya. Sehingga kewajiban pajaknya 7.500 dikalikan ya, 50.000 dikali 15%. Cumulative tax liability-nya masih 7.500 ya, average-nya 15%. Nah, sekarang kalau ternyata taxable income-nya 75.000 ya, maka yang 50.000 ya itu akan dikenakan tarif 15% ya. Kemudian dolar berikutnya akan dikenakan tarif 25%, lebih tinggi. Ya berarti yang dikenakan 25% adalah yang 25.000 ya. Nah, sehingga di sini tax liability-nya bertambah menjadi bertambah dengan 6.250 ya. Kumulatifnya berapa kalau taxable income-nya 75.000? Kumulatifnya ya 13.750 ya. Average tax rate-nya jadi 18,33%, naik ya, karena yang 25.000 tarifnya lebih tinggi ya, 25%. Kemudian untuk 100.000 bagaimana? Nah, maka tadi di atas 75 tarifnya adalah 34%. Ya, maka ini dikenakan untuk yang 25.000 berikutnya dikenakan 34% ya. Di sini tax liability-nya 8.500 ya. Kumulatif tax liability-nya menjadi 22.250 ya, atau 22,25%. Nah, ini seperti itu ya menghitung tax-nya ya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya ya, Yang silakan. tadi average tax rate-nya itu hitungnya gimana ya, Bu? Yang dari 15 jadi 18,33%. Jadi dari cumulative tax liability-nya dibagi dengan taxable income-nya. Tadi untuk yang 50.000 kan 7.500 dibagi 50.000 ya. Nah, itu masih 15%. Kalau untuk yang 75.000 jadi 13.750 dibagi 75.000. Oh iya, Bu. Kemudian 100.000 2.250 kita bagi 100.000 ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi totalnya ya, total kewajiban pajaknya dibagi dengan labanya ya. Laba kena pajak. Oke. Lanjut ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sama tadi ya. Lanjut berikutnya. Nah, ini untuk perhitungannya ya, average tax rate ada di sini ya. Nah, untuk marginal tax rate ya, di sini maksudnya tarif ya, tarif berikutnya, tarif pajak berikutnya. Nah, kalau dia di atas 100.000 maka nanti akan dikenakan 39%. Ya, berarti nanti untuk average tax rate-nya akan naik lagi, kira-kira seperti itu ya. Oke. Ini dividen, pajak dividen saya lewatin aja mungkin ya. Ini di peraturan di sana ya. Oke, untuk
neraca, sekarang masuk ke neraca ya. Balance sheet, neraca. Nah, tadi kalau neraca ini adalah potret ya, katanya snapshot ya, jadi sesaat ya, foto sesaat dari posisi keuangan perusahaan pada tanggal cut off di 31 Desember ya. Nah, ini persamaan akuntansi ini sebetulnya ada di neraca ya. Aset sama dengan liabilities ditambah equities. Nah, itu ada di neraca ya, terlihat ya. Artinya seluruh aset diperoleh perusahaan itu sumber pendanaannya tuh hanya 2 ya. Kalau tidak dari utang itu adalah dari modal atau ekuitas ya. Oke, kita lanjut. Nah, liabilitas ya. Komponen tadi liabilitas, ekuitas dan aset ya. Liabilitas itu adalah suruhan kewajiban ya atau utang yang akan nanti harus dibayar oleh perusahaan kepada pemberi utang tadi ya. Nah, itu utangnya termasuk utang jangka pendek maupun jangka panjang ya. Kemudian untuk ekuitas, nah ekuitas ini sebetulnya adalah hak pemegang saham ya. Termasuk tadi ya saham biasa atau common stock, kemudian saham preferred, laba ditahan, nah itu semuanya adalah hak dari pemegang saham. Ya. Kemudian untuk aset, ya ini adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, ya mencakup tadi aset lancar maupun aset tidak lancar, ya dan biasanya secara akuntansi ya harus sama, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Oke, lanjut. Nah, untuk pencatatan, nah ini tadi ya, bahwa pencatatan awal itu akan menggunakan historical cost ya di neraca tadi untuk aset-aset. Kemudian, tetapi sekarang ini kan masih apa ya? Mungkin bukunya masih mengacu ke sana ya ke GAAP. Nah, tapi kalau sekarang karena kita di Indonesia ini mengacu ke IFRS, maka sebagian itu sebetulnya sudah bisa ditampilkan, disajikan menggunakan fair value, gitu ya, fair value atau nilai wajar, sehingga lebih menggambarkan kondisi saat ini, ya. Tapi tidak apa-apa kalau untuk pembelajaran kita asumsi pakai historical cost aja karena lebih mudah ya. Oke, kemudian untuk aset yang nilainya ya diharapkan lebih dari 1 tahun, itu ya lebih panjang ya. Ini kita akan melaporkan sebesar nilai buku bersihnya ya. Di sini net equipment atau net value ya atau book value istilahnya ya. Book value atau net value-nya ya. Apalagi ya istilah lainnya ya. Nilai buku ya itulah sementara ya. Nah, nilai buku ini ya bisa jadi berbeda tadi dengan nilai wajar ya, bisa jadi berbeda dengan nilai wajar. Ya, contoh tanah lah gitu ya. Tanah belinya misalnya tahun 80 ya. Mungkin 1 meter masih katakanlah 10.000 gitu ya. Atau jangan terlalu ini lah ya, 50.000 gitu. Nah, sekarang sudah 5 juta ya. Nah, ini tentu berbeda antara book value-nya. Book value ya kalau kita pakai historical cost maka masih akan mencatat pada harga 50.000 per meter. Katakanlah 1.000 meter ya kalikan 1.000 ya 50 juta. Padahal kalau pakai nilai wajar saat ini maka sudah 5 juta dikali 1.000 meter tadi ya. Sudah 5 miliar. Nah, ini kan berbeda sekali ya. 50 juta dengan 5 miliar ya jauh ya. Nah, inilah memang harus hati-hati ya dan sebetulnya memang kalau pakai nilai wajar lebih menggambarkan kondisi kan kita tadi ingin menggambarkan ya, menggambarkan kekayaan perusahaan, sumber dayanya. Ya kalau kita gambarkan tidak sesuai dengan kondisi saat ini kan misleading ya, bisa menyesatkan gitu untuk pembaca laporan keuangan ya. Oke, ini kita coba lihat neraca Haji Boswell ya. Di sini di sisi kiri ya. Kiri ada aset. Nah, asetnya terdiri dari
Kas, account receivable, inventory, dan other current asset. Oke. Nah, ini masuk sebagai current asset. Current asset itu adalah aset lancar, ya. Artinya nanti dia akan digunakan dalam jangka waktu 12 bulan, ya. Seperti kas, kas kan akan kita pakai, ya nanti masuk lagi sih, ya tapi pakai lagi, masuk lagi seperti itu ya. Begitu juga account receivable, ya. Muncul piutang, kalau terjadi penjualan muncul piutang, tapi nanti akan segera dibayar, muncul lagi, ya. Seperti itu, berputar cepat perputarannya, ya. Inventory juga seperti itu, harapannya ya akan segera terjual, ya persediaan barang kita akan segera terjual. Ada current asset, ini juga sama lah ya, item-item lain yang mungkin dalam rangka, sebetulnya kalau contoh seperti ini dalam rangka lebih simpel ya, lebih sederhana, masukkan aja ada current asset gitu ya. Tapi nanti kalau perusahaan pasti dia lebih detail ya. Ini ada current asset. Nah, nanti akan kita bagi-bagi seperti ini ya, kita kelompokkan ya. Nanti akan ada total current asset-nya berapa ya. Kemudian di sini kebetulan untuk non current ya atau aset tidak lancarnya, di sini hanya ada plant and equipment. Nah, ini kita lihat penyajiannya. Gross dulu ya. Gross itu nilai nilai awalnya lah gitu ya, gross. Kemudian dikurangi dengan akumulasi depresiasi ya. Nah, ini untuk aset-aset tetap nanti akan didepresiasikan, ya. Untuk aset tidak berwujud akan diamortisasikan ya. Sehingga nanti dapat netnya berapa ya. Oke, itu kemudian total aset ya. Untuk liabilitas kita bagi nanti short term dan long term ya, atau current dan non current liabilities ya. Di sini untuk current-nya ada accounts payable, utang dagang, accrued expenses ya, biaya-biaya accrual lain ya, beban bunga dan sebagainya, biaya bunga. Kemudian short term notes ya, ini vessel yang jangka pendek ya, vessel jangka pendek berarti maksimal 12 bulan ya. Kemudian untuk long term, nah ini adalah utang-utang yang di atas 1 tahun ya, seperti obligasi ya, atau wesel yang sifatnya jangka panjang, misalnya weselnya 3 tahun ya, utang weselnya 3 tahun, ini masuk ke dalam long term ya. Kemudian untuk equity ya, equity di sini common stock, saham biasa ya, par value-nya yang ditampilkan, kemudian add in capital. Nah, ini adalah selisih harga jual di atas par value. Kemudian return earnings atau laba ditahan ya. Nah, ini unsur yang umumnya ada di dalam neraca ya. Oke, nah ini slide berikutnya untuk keterangannya ya, silakan kalau ingin dibaca. Tapi tadi sesuai yang saya sampaikan ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita lihat untuk total asset ya, tadi terdiri dari current asset dan non current atau long term ya. Kemudian untuk liabilities sama sebetulnya ya, ada current non current atau current dan long term ya. Nah, dari item-item ini ya, kita bisa mencari yang namanya net working capital ya. Apa itu net working capital? Net working capital itu adalah selisih dari current asset dikurangi dengan current liability ya, modal kerja bersih. Nah, ini adalah current asset dikurang current liabilities. Jadi kita sebetulnya ingin mengukur apakah ya aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan ini cukup atau tidak untuk menutupi kewajiban lancarnya. Ya, kita matchingkan antara yang lancar dengan yang lancar gitu, yang current dengan yang current ya. Cukup atau tidak untuk menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini penjelasan yang tadi ya. Aset, current asset dan fixed asset, ya, kemudian liabilities dan equity. Ya, tadi unsur pendanaannya ya. Long term, current, kemudian equity. Oke, lanjut aja. Nah, untuk current asset ya tadi ya yang lancar, yang cepat ya 12 bulan.
piutang, inventory, kemudian fixed asset, ini yang pemakaiannya biasanya lebih dari 1 tahun, ya. Contohnya tadi gedung, ya, equipment, mesin, ya, tanah, kendaraan juga masuk ya, karena biasanya 5 tahun ya kendaraan, dan sebagainya. Ya, item-item yang menurut manajemen ya ini lebih dari 1 tahun atau 12 bulan pemakaian, ya. Oke, lanjut ke current liabilities. Nah, setiap yang current itu sebetulnya sama ya. Jangka waktu maksimal adalah 12 bulan atau 1 tahun. Ya, sehingga seperti utang dagang ya, utang wesel, ya utang dagang itu kan ekspektasi kita akan dilunasi dalam jangka waktu dekat ya. Nggak mungkin orang beli barang ke kita gitu ya. Kemudian maaf kalau utang dagang kita ya yang beli barangnya, kita beli barang terus oh bayarnya nanti ya 3 tahun lagi gitu ya. Itu ya kayaknya anu lah ya, tidak umum gitu ya. Kemudian long term, nah ini tadi obligasi dan sebagainya ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Equity ini tadi juga sudah dibahas ya, saham biasa, paid-in capital, laba ditahan, kemudian ini kalau persamaannya bisa dibalik-balik ya, yang jelas kalau akuntansi kan aset sama dengan liabilities tambah equity, ya kalau equity berarti total aset dikurang total liability ya. Nah ini kadang-kadang apa namanya? Ya udah, pokoknya seperti itu ya. Oke, nah kita masuk ke tadi ini masalah net working capital ya. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Net working capital atau modal kerja bersih itu ya sebetulnya mengukur tadi ya kemampuan perusahaan terkait dengan aset lancarnya apakah cukup untuk menutupi kewajiban lancar ya. Nah, di sini kita bicara tentang liquidity sebetulnya likuiditas ya. Kenapa? Karena untuk kewajiban-kewajiban lancar, ya utang-utang lancar, ini kita harapkan dapat dilunasi dengan aset lancar ya. Sehingga tidak mungkin kita misalnya beli barang dari pemasok ya, kemudian sudah waktunya pelunasan kita bayar pakai gedung, nggak mungkin gitu ya. Sehingga harus sumbernya ya sebaiknya itu dari aset lancar juga ya kita bayar pakai kas ya. Nah, atau yang kita ini kan adalah misalnya kasnya belum ada, ya sudah kita piutang kita gadaikan dulu lah misalnya gitu. Tapi konsepnya adalah pembayaran itu tetap dari aset lancar ya, jangan seperti tadi ya. Biar pakai gedung atau pakai tanah. Nah, ini tidak matching ya, tidak matching. Kita harus matchingkan juga antara sumber pendanaannya ya dengan kebutuhannya. Nah, tentu paling baik kalau net working capital ini positif ya, positif. Jadi harus lebih besar ya karena besarnya dibandingkan liability atau paling tidak sama lah kira-kira gitu ya. Nah, walaupun dalam beberapa kasus bisa jadi juga lebih rendah tapi jangan terlalu jauh. Gitu ya, jangan terlalu jauh nanti sulit untuk menginginkannya ya. Oke, nah di sini untuk modal kerja bersih ya ini merupakan salah satu indikator yang penting ya apakah suatu perusahaan itu bisa membayar kewajibannya atau tidak ya terutama kewajiban jangka pendek ya. Oke, nah ini contoh ya checkpoint 3.2 ini kembali lagi contoh penyusunan neraca ya. Nanti saya kasih soal aja ya. Nanti bisa mengacu ke sini ya. Nanti saya akan lihat ke contohnya. Item-itemnya apa saja ya. Oke, sekarang masuk ke debt and dilewatkan aja mungkin contohnya. Masuk ke debt and equity financing ya. Ini tadi untuk pendanaan ya. Jadi akan kita bicarakan terus nih ya di manajemen keuangan sumber pendanaan ini. Sumber utamanya
bisa kita kelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu adalah pinjaman, debt financing, dan ekuitas ya dari saham. Ya, ini adalah sumber utama. Nah, bedanya apa? Pertama, ini masalah payment atau pembayaran ya di slide selanjutnya. Nah, kalau kita bicara utang ya, maka perusahaan ini harus bersiap-siap untuk melakukan pembayaran dua ya. Yang pertama secara periodik ya, ini akan membayar yang namanya interest ya atau bagi hasil misalnya kalau misalnya bagi hasil ya. Nah, kemudian di akhir jatuh tempo harus membayar pokoknya, harus mengembalikan pokoknya ya. Sehingga terkait pembayaran ini berbeda dengan ekuitas. Kalau ekuitas begitu si investor beli saham kita, maka kita tidak punya kewajiban ya untuk mengembalikan investasinya tadi artinya secara legal gitu ya. Dan tidak punya kewajiban juga untuk memberikan bagi hasil berupa dividen. Nah, karena dividen itu adalah kebijakan manajemen, bukan kewajiban manajemen, ya harus dibedakan. Kemudian masalah seniority di sini, mana yang didahulukan? Ya kalau perusahaan mengalami kebangkrutan, ya maka hak pertama itu adalah ke pemegang utang dulu yang harus dilunasi. Ya. Kenapa? Karena pemegang saham itu dianggap sebagai pemilik, ya. Pemilik ini adalah orang paling akhir ya, sisa-sisanya. Kalau semua utang sudah lunas, ya, jadi urutannya pertama utang ya. Kemudian kedua, kalau ada saham misalnya saham preferred dan saham biasa, saham preferred dulu, ya, saham preferred didahulukan. Baru kemudian saham biasa. Ya. Nah, sehingga sering disebut bahwa pemegang saham biasa ini adalah pemilik perusahaan yang sebenarnya, ya, karena dia yang paling menerima risiko ya. Kalau perusahaan rugi, paling berisiko ya pemegang saham biasa. Ya kalau pemberi utang, ya mau perusahaan rugi atau enggak, ya dia tetap punya hak ya untuk dapat interest tadi, untuk dapat bagi hasil, ya untuk dilunasi ketika jatuh tempo, itu tetap ada haknya. Nah, tapi kalau pemegang saham biasa, rugi, nggak bisa bayar dividen, ya udah terima aja ya. Rugi, kemudian kinerja perusahaan jelek, harga sahamnya turun, ya udah mau gimana lagi gitu. Jadi benar-benar ya masalah risiko paling besar itu ada di pemegang saham biasa. Ya. Kemudian masalah maturity atau jatuh tempo ya. Untuk utang pasti ada waktu jatuh temponya ya. Sementara kalau saham ya tidak ada ya sampai kapanpun bisa dimiliki ya kecuali dijual ya. Tapi intinya selamanya ya. Nah, ini perbedaan antara utang dan saham. Oke. Nah, lanjutnya apa ini? Book value, historical cost. Oke, nah ini tadi nilai buku ya. Kemudian historical cost dan market value. Nah, nilai buku tadi sempat saya bahas ya bahwa nilai buku itu adalah nilai awal yang kita catat, dia tadi historical cost, katakanlah beli tanah tadi 50.000 dikali 1.000 ya, 50 juta ya. Nah, itu adalah historical cost-nya, book value-nya. Nah, kalau tanah kebetulan tidak ada depresiasi ya, jadi book value tetap sama 50 juta ya. Nah, tapi misalnya kita beli mesin ya, beli mesin 100 juta misalnya. Ya. Kemudian umurnya kita asumsikan 10 tahun. Ya. Maka di tahun pertama ya akan ada depresiasi 10 juta ya, 100 juta anggaplah tidak ada nilai sisanya ya, 100 juta kita alokasikan selama 10 tahun. Nah, berarti di tahun pertama historical cost-nya 100 juta ya, nilai awalnya. Kemudian kita kurangi dengan akumulasi depresiasi 10 juta ya, sehingga book value-nya atau nilai bukunya adalah 90 juta. Kira gitu ya perbedaannya. Nah, untuk market value-nya berapa? Nah, ini harus kita lihat dulu dengan harga pasar ya, mesin yang sama dengan kondisi yang sama, merek yang sama ya. Berapa nilainya? Ya, nah ini ketiga angka ini tadi tentu bisa berbeda-beda ya. Nah, di sini selisihnya mungkin akan lebih tinggi, cenderung lebih tinggi untuk
fixed asset dibanding current asset. Kira-kira kenapa itu? Ada yang bisa ini sharing pendapat mungkin? Karena di slide tidak dilanjutkan ya. The gap is likely to be higher for fixed assets relative to current assets for two reasons. Tapi two reasons-nya nggak disebutkan nih. Ya. Apa kira-kira? Ayo, apa? Ini masih pada ada kan ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ntar saya ditinggal sendirian lagi ya. Oke, ada yang bisa ini sharing pendapat? Kira-kira kenapa kok untuk fixed asset atau aset yang sifatnya long term gitu ya, kecenderungan gap antara historical dengan market ini lebih besar atau book value dengan historicalnya juga lebih besar. Nggak ada ide? Bu, terkait itu nggak sih, Bu, depresiasi fixed asset, Bu? Ya, tadi untuk book value kan ada depresiasinya ya. Iya bisa, itu menimbulkan perbedaan juga. Iya. Yang lain? Ada lagi? Izin jawab, Bu. Mungkin terkait dengan kegunaannya, Bu. Kegunaan fungsi dan model atau selera, Bu. Karena setiap masanya kan berubah-ubah, Bu. Ya, sama seperti Adit sebelumnya, intinya depresiasi sama amortisasi, Bu. Iya. Udah, Bu. Terkait kegunaan fungsinya ya. Oke. Ada lagi? Oke, nah ini tadi pertama ya, terkait tadi dengan pencatatannya untuk fixed asset memang cenderung kita pakai historical cost ya, sehingga sudah pasti angkanya itu kemungkinan besar akan beda dengan yang namanya market value ya. Sementara kalau untuk current asset ya, contoh misalnya kas ya, kas itu historical cost-nya dengan market value-nya sama aja. Kalau kita punya 100.000 ya historical cost-nya kita lihat 100.000, sekarang juga nilainya 100.000, memang tidak berbeda ya. Kemudian yang kedua, nah ini masalah sifatnya sendiri ya. Kalau kita bicara fixed asset, maka fixed asset ini adalah aset yang jangka panjang, ya jangka panjang, sehingga kalau kita beli, katakanlah beli mesin ya, kita tidak beli mesin setiap tahun ya, tidak. Oh tahun ini beli, tahun depan kita tukar dengan yang baru ya, jual yang lama beli yang baru, tidak setiap tahun seperti itu ya. Sehingga bisa jadi mesin yang kita miliki, tadi tanah yang kita miliki itu adalah tanah mesin yang pembeliannya sudah cukup lama gitu ya, 5 tahun tadi contohnya, untuk tanah sudah 30 tahun yang lalu ya. Sehingga kalau dibandingkan dengan market value saat ini tentu gap-nya jauh ya. Nah, beda dengan current asset. Tadi current asset ini perputarannya cepat ya. Seperti misalnya persediaan lah, contoh yang selalu kita beli ya. Persediaan kita beli, jual lagi ya, beli lagi, jual lagi, sehingga angka yang tercantum pun selalu terupdate, otomatis terupdate ya. Begitu juga piutang. Nah, selalu terupdate sehingga otomatis gap-nya itu tidak, kalaupun ada ya katakanlah di akhir 31 Desember ya katakanlah kita ingin melakukan pencatatan yang up to date lah gitu misalnya untuk inventory ya. Oh ternyata ada gap nih, tetap gap-nya katakanlah pembeliannya di awal Desember ya. Kita ingin ukur di akhir Desember ya, karena perputaran kan mungkin sebulan sekali berputarnya.
Ya, nilai persediaan di awal Desember dengan akhir Desember ini tidak terlalu berbeda, hanya jangka waktunya 1 bulan, bandingkan tadi dengan mesin yang kita beli 5 tahun yang lalu atau tanah yang kita beli 30 tahun yang lalu gitu ya. Sehingga memang sudah sifat asetnya yang seperti itu ya. Melekatlah seperti itu ya. Untuk gap ini memang akan melekat seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Cukup jelas ya? Sampai di sini? Jelas, Bu. Ya, ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini Bu, masalah dividen itu kenapa dia dicatatnya pada neraca, sedangkan di laba rugi tidak dicatat, Bu? Ini kaitannya kalau kita bertransaksi dengan pemegang saham, ya, maka ini tidak boleh kita tidak boleh ada anggapan kita tuh laba atau rugi, ya. Kenapa? Karena pemegang saham ini adalah pemilik perusahaan, ya. Ibaratnya tuh bertransaksi dengan dirinya sendiri gitu ya. Misalnya kita bertransaksi dengan diri kita sendiri gitu ya. Ini adalah pemilik ya. Sebetulnya manajemen kan hanya diberikan amanah untuk mengelola ya. Tapi pemilik itu tetaplah si pemegang saham. Sehingga tidak boleh memang ada transaksi yang kemudian melalui laba rugi masuk ke dalam income statement ya. Termasuk nanti juga seperti pembelian kembali saham. Ya kan kita beli kepada pemegang saham ya. Nah, itu akan masuk ke dalam langsung ke neraca juga ya. Tidak ada misalnya, waktu itu kita terbitkan terjual pada harga 5.000, kemudian kita beli dari pemegang saham 6.000, berarti kita rugi 1.000, enggak, tidak bisa ya. Tidak boleh diakui adanya laba atau rugi yang masuk ke income statement kalau transaksinya dengan pemegang saham. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada kita masuk ke laporan arus kas ya. Cash flow statement. Nah, ini cash flow statement ya. Tadi berguna ya terutama karena pencatatan kita sudah menggunakan accrual basis ya. Ini slide-nya dari tadi mulai bahasa Inggris memang seperti itu ya? Iya, emang seperti itu, Bu. Iya, Bu. Kayaknya nggak semuanya, Bu, yang diterjemahkan. Hanya terjemahkan sebagian. Itu misleading juga ya, menyesatkan di depan seolah-olah gitu ya. Ternyata di dalamnya banyak yang bahasa Inggris. Nah, biar balance, Bu. Nah, ya biar balance ya. Memang harus belajar juga bahasa Inggris ya. Siapa tahu nanti melanjutkan lagi sekolah ya ke luar negeri gitu ya, S2 kan kesempatannya insya Allah banyak ya. Amin. Jadi dari sekarang belajar bahasa Inggris dari sekarang ya. Oke. Nah ini untuk cash flow ya. Karena tadi kita pakai accrual ya, maka perlu suatu laporan yang menggambarkan ya bagaimana sih sebetulnya pergerakan kas di dalam perusahaan itu sendiri ya. Nah, di sini ada yang namanya sources of cash ya atau sumber kas, ada yang namanya uses of cash ya atau penggunaan dari kas ya. Nah, untuk perubahan di saldo kas nanti tentu saldo kas akhir dikurangi dengan saldo kas awal ya. Kemudian untuk sources of cash itu adalah aktivitas dari perusahaan ya yang menimbulkan aliran kas masuk ke dalam perusahaan. Contoh misalnya penjualan tadi ya persediaan, penjualan barang, penjualan jasa. Kemudian juga kalau kita menjual mesin gitu ya, gedung, nah itu tentu ada aliran kas masuk ya. Sedangkan use of cash atau penggunaan kas ini adalah aktivitas yang menimbulkan aliran kas keluar ya dari perusahaan. Contohnya misalnya kita
kita melunasi utang, ya. Ini ada aliran kas keluar, ya. Kemudian kita membayar gaji karyawan, itu aliran kas keluar juga, ya. Nah, ini di statement of cash flow ya akan masuk semua unsur-unsur tadi yang ada kaitannya khusus ya dengan kas. Jadi kalau tidak ada unsur kasnya itu harus dikeluarkan dari statement of cash flow ya. Oke, kita lihat contohnya laporan arus kas dari Haji Boswell ya di tabel 33 itu bisa dilihat. Oh maaf, ini balance sheet-nya ya. Balance sheet and balance sheet changes. Nah, ini untuk laporan arus kas ya bisa kita lihat pertama untuk perubahan kasnya ya bisa dilihat di neraca ya di paling atas di situ untuk Haji Boswell kas di tahun 2012 itu 94,5 di 2013 90 jadi ada perubahan itu turun 4,5 ya. Nah angka ini nanti bisa kita lakukan pengecekan di laporan arus kas ya sama tidak harusnya sama persis ya nanti akan terjadi penurunan kas 4,5 ya di dalam laporan arus kas. Nah kemudian ketika menyusun laporan arus kas nanti akan ada dua pendekatan ya direct dan indirect. Nah kalau direct biasanya tuh langsung ditampilkan ya perbedaannya nanti di aktivitas operasi langsung ditampilkan. Kas ini masuk dari mana? Ya tadi misalnya pendapatan penjualan, oke masuk. Kemudian kas keluar kemana? Pembayaran gaji kepada karyawan, pembayaran pajak, nah, pembayaran kepada supplier seperti itu langsung ditampilkan seperti itu, direct ya langsung. Nah tapi ada yang sifatnya indirect. Nah kalau indirect biasanya diambil dari untuk aktivitas operasi diambil angka laba atau net income laba bersih, kemudian dilakukan adjustment atau penyesuaian. Penyesuaiannya itu apa? Mengeluarkan unsur-unsur non kas. Ya, misalnya di laba bersih itu ada unsur depresiasi, ya, beban depresiasi. Padahal ketika kita mencatat beban depresiasi tidak ada aliran kas yang keluar. Aliran kasnya kapan? Ya terkait depresiasi. Sebetulnya dulu ketika membeli asetnya, katakanlah dulu membeli mesin 5 tahun yang lalu. Nah, saat itulah ada aliran kas keluar. Tapi ketika kita mencatat depresiasi, tidak ada aliran kas lagi yang keluar. Ya. Nah, ini unsur seperti ini kita lakukan adjustment. Ya. Berarti dari laba bersih tadi harus kita tambahkan sejumlah depresiasi. Kenapa? Ya karena kita catat keluar tapi sebenarnya tidak ada. Ya, jadi maka kita masukkan lagi. Gitu ya. Nah, demikian juga nanti akan kita lakukan adjustment lain banyak ya adjustment-nya untuk aktivitas operasi ya. Coba lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini contoh untuk Haji Boswell ya. Kenapa saldo kasnya itu turun 4,5 ya. Nah, maka ini unsur-unsurnya kita coba lihat ya. Sources of cash ya, sumber kas masuk ya adalah increase in accounts payable 4,5. Kira-kira kenapa kok increase in accounts payable dianggap sources of cash? Ya? Nah, accounts payable itu adalah utang dagang. Ya, utang dagang, nah, asumsinya kalau utang kita bertambah, ya berarti ada aliran kas masuk. Ya, walaupun di sini sebetulnya bukan aliran kas ya, sebetulnya bentuknya adalah penundaan pembayaran atas barang yang kita beli ya. Nah, tapi tetap konsepnya kalau kita melakukan adjustment atas laba bersih, maka kenaikan dari utang dagang ini akan merupakan sumber kas ya. Naik 4,5. Nah, kemudian apalagi sources of cash-nya? Kenaikan long term debt, utang jangka panjang. Nah, kalau utang jangka panjang kemungkinan memang ada aliran kas yang masuk ya. Katakanlah kita menerbitkan surat utang ya, obligasi masuk tuh. Nah, ini di sini masuk 51,75 juta ya. Kemudian kenaikan dari laba bersih. Laba bersih naik ya asumsinya sama juga ya, ada kas yang bertambah di perusahaan. Di sini 159,75. Nah, sehingga
total ya aliran kas masuk adalah 216 ya. Kemudian penggunaan kasnya untuk apa saja? Nah, yang pertama di sini ada kenaikan dari account receivable atau piutang. Kenapa kok hutang naik? Piutang ya. Piutang naik kok dianggap sebagai penggunaan kas? Karena piutang itu aset. Nah, konsepnya tadi kalau sisi aset bertambah ya, maka kemungkinan ya kita membayar aset tadi dengan sesuatu ya. Tidak mungkin aset bertambah terus kita tidak mengorbankan sesuatu. Nah, di sini asumsinya kalau kita receivable bertambah ya, maka akan ada aliran kas yang keluar gitu ya, dikorbankan ya. Artinya apa? Sebetulnya di sini konsepnya kebalikan dari utang dagang tadi ya. Kalau utang dagang dianggapnya kita menunda gitu ya pengeluaran kas ya. Kalau piutang dagang konsepnya kita menunda masuknya kas ya. Sehingga ini dianggap sebagai penggunaan kas ya. Kemudian increase in inventory. Nah, ini juga sama. Jadi seluruh kenaikan di aset ya, ini dianggap sebagai penggunaan kas. Nah, ketika inventory naik, persediaan naik, maka asumsinya ada kas yang kita keluarkan untuk membeli inventory tadi ya. Kemudian increase in net plant and equipment ya, kenaikan di pabrik ya atau apa gitu ya, dan equipment ya. Ini 40,5 sama juga ya, kita bertambah equipment kita dan plant kita ya, gedung-gedung kita dan seterusnya. Tentu asumsinya ada penggunaan aliran kas di sana ya. Kemudian decrease in short term notes ya, penurunan dari utang. Nah, kalau utang berkurang asumsinya dibayar, kira-kira seperti itu ya, berarti ada aliran kas yang keluar juga. Nah, sehingga di sini untuk total penggunaan kas adalah 220,5 ya. Nah, kalau kita hitung maka selisihnya ya, kas masuk 216, kas keluar 220,5 sehingga saldo kas turun ya, berkurang 4,5. Nah, itu seperti itu ya. Memang kalau pakai indirect ya itu ribet ya penghitungannya, dan kadang-kadang kok gitu sih, kok gitu. Emang gitu ya, susah dipahami tapi sebetulnya make sense ya, bisa di logika juga. Oke, nah lanjut ke slide berikutnya ya, ini tadi membahas tadi ya bahwa selisihnya adalah 4,5 ya, kemudian sumber kasnya tadi return on investment long term yang paling utama ya, kemudian penggunaan kas yang paling besar adalah inventory ya. Oke, lanjut ke cash flow analysis summary. Nah, ini ya konsep dasarnya. Kalau terjadi penurunan aset, maka itu adalah sumber kas ya. Berarti asetnya dijual gitu asumsinya. Tapi kalau terjadi kenaikan di aset, berarti ini adalah penggunaan kas. Artinya kita membeli aset tadi ya. Entah itu tadi bentuknya piutang, inventory, konsepnya kita beli. Kemudian kalau liabilitas ini naik, ya artinya ada sumber dana masuk. Nah, kalau liabilitas turun, ya maka justru kita melakukan pembayaran, ada aliran kas keluar. Ya. Kemudian kenaikan di ekuitas, ya ini juga dianggap sebagai sumber dana masuk. Ya, sedangkan untuk penurunan di komponen ekuitas, maka ini adalah aliran dana kas keluar ya. Nah, ini konsep dasarnya. Oke, nah sekarang formatnya ya. Format dari laporan arus kas ya biasanya dibagi menjadi 3 aktivitas ya. Pertama beginning dulu ya, saldo kas awal dulu, kemudian kita masuk ke aktivitas pertama, aktivitas operasi ya. Kemudian ditambah nanti dengan kas dari aktivitas investasi, kemudian ditambah kas dari aktivitas financing atau pendanaan. Maka nanti akan dapat yang namanya saldo akhir kas. Ya. Oke, nah
yang masuk ke aktivitas operasi itu adalah umumnya unsur-unsur laba rugi ya. Jadi tadi pendapatan penjualan, pendapatan jasa, ya kemudian expense ya, tadi selling administratif itu semuanya masuk ke dalam operating ya. Kemudian untuk investing, nah ini umumnya adalah pembelian dan penjualan aset tetap atau aset jangka panjang. Ya contoh tadi pembelian mesin ya, penjualan gedung dan sebagainya, ini masuk sebagai aktivitas investasi ya. Kemudian yang ketiga untuk aktivitas pendanaan, nah ini adalah yang terkait dengan utang ya, biasanya utang jangka panjang ya, dan ekuitas ya, misalnya penerbitan saham, penerbitan obligasi ya, pelunasan tadi utang jangka panjang ya, kemudian juga pembayaran dividen ya. Nah, itu ada masuk di dalam financing activities ya. Oke, kemudian kita lihat ini contoh statement of cash flow untuk Haji Boswell ya. Oh ya, tadi utang jangka pendek juga ya masuk ke financing juga ya. Seluruh utang lah masuk ke dalam financing. Untuk Haji Boswell ya kita lihat ini contohnya. Paling atas itu adalah saldo awal tahun 2013 ya. Nah, kalau awal 2013 itu sama dengan akhir 2012 ya. Kemudian operating activity, nah ini dia pakai pendekatan tadi indirect ya. Net income 204,75, kemudian dilakukan adjustment-nya. Tadi kenaikan di piutang ya. Kemudian di sini ada depresiasi ya, kemudian kenaikan di utang dagang ya. Maaf tadi piutang ya, piutang ini kenaikan piutang dagang. Oke, untuk cash flow from activity, operating activity di sini 173,25 ya, positif ya. Nah, positif itu artinya bagus ya, artinya dari sisi aliran kas pendapatannya itu dari operasional ya, itu melebihi expense ya, melebihi beban-beban terkait dengan operasional juga ya, itu bagus. Kemudian masuk ke investing ya. Di sini investing activity-nya adalah pembelian plant and equipment. Nah, ada aliran kas keluar ya. Tidak ada aliran kas yang masuk berarti tidak ada penjualan aktiva tetap ya. Kemudian masuk ke financing ya. Financing di sini ada pelunasan di short term notes ya, kemudian ada penerbitan long term debt ya. 1,75, kemudian ada pembayaran dividen ke pemegang saham ya. Nah, sehingga di sini untuk investing dan financing minus ya. Nah, kemudian kita total keseluruhan ya, ternyata memang sesuai ya, tadi ada penurunan saldo kas sebesar 4,5 ya, sehingga saldo kas akhir itu sama dengan 90. Nah, ini tentu harus sama dengan apa yang tercantum di neraca ya. Oke, nah lanjut. Nah, dari laporan arus kas ya, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Yang pertama, berapa kas yang dihasilkan dari aktivitas operasinya? Nah, tadi saya sebutkan bahwa yang paling baik itu adalah kalau sumber kas itu dari aktivitas operasi ya, karena itulah yang core bisnisnya perusahaan, kegiatan utamanya perusahaan. Jangan dari aktivitas investasi. Nah, kalau dari financing ya wajar juga ya, kadang-kadang kan kayak perusahaan memang untuk ekspansi ya akan butuh untuk menerbitkan saham atau menerbitkan surat utang ya, nanti tergantung kebutuhannya ya. Kemudian how much did the firm invest in plant and equipment? Nah, berapa banyak yang diinvestasikan tadi dalam aset tetap ya. Nah, walaupun kalau kita lihat di dalam laporan arus kas ya, wah ini minus nih dari investment. Loh, ya nggak apa-apa, karena invest sekarang itu kalau kaitannya nanti dengan aset tetap ya, kita invest beli mesin tadi itu pada akhirnya seharusnya akan meningkatkan
pendapatan perusahaan nantinya lewat operasi ya, dengan mesin tadi produksi bisa lebih banyak ya, atau misalnya dengan mengganti mesin kualitasnya bisa jadi lebih baik dan seterusnya ya. Kemudian, did the firm raise additional funds and if so how much and from what sources? Nah, apakah perusahaan ini mencari tambahan dana ya, tadi contoh misalnya ternyata menerbitkan Haji Boswell menerbitkan utang jangka panjang, surat utang ya. How much? Nah, berapa besar ya? Kemudian dari mana sumber pendanaannya? Dari sumber utang ya. Kemudian, is the firm able to generate positive cash flow? Nah, apakah perusahaan mampu menghasilkan positive cash flow? Nah, tadi ya kalau untuk Haji Boswell secara keseluruhan minus ya, tapi kalau kita lihat minusnya itu adalah untuk pembelian investasi tadi ya, pengeluaran paling besar adalah pembelian investasi ya, sehingga mudah-mudahan ke depannya berkembang ya, tidak terbuang sia-sia gitu ya investasinya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang dari laporan arus kas tadi ya, terutama operasi, kita bisa melihat yang namanya quality of earnings ya. Nah, itu tadi sudah kita bahas ya, bahwa laba ini kadang-kadang mengandung unsur-unsur yang bisa jadi menyesatkan, ya, misleading. Dengan bantuan laporan arus kas, nah, kita coba melihat, menilai ya kualitas dari laba itu sendiri seperti apa. Nah, ini rumusnya, quality of earnings sama dengan cash flow from operations. Jadi kita tarik tadi ya aliran kas dari operasi dibagi dengan net income atau laba yang ditampilkan di laporan laba rugi ya. Oke, lanjut. Nah, rasio 1 ya, rasio quality of earnings 1 mengindikasikan kualitas yang tinggi dari laba ya. Sehingga diasumsikan bahwa berjalannya harmonis gitu ya antara arus kas dengan labanya gitu ya, harmonis kalau dia 1 sama persis gitu ya. Tapi kalau rendah ya, nah maka kita khawatir juga gitu ya, bahwa nanti laba yang ditampilkan itu ternyata bukanlah dari operasi ya. Nah, kalau dia bukan dari operasi tadi, kekhawatirannya adalah tidak sustain, tidak berlanjut ke masa yang akan datang ya. Contoh tadi misalnya kalau jual ternyata aliran kasnya itu labanya itu dari keuntungan penjualan gedung misalnya. Tidak bisa jual gedung setiap tahun ya. Kecuali emang kalau bisnisnya jual beli gedung gitu ya. Tapi kalau tidak, misal gedung ini adalah aset yang digunakan oleh memang oleh perusahaan ya, ini kemungkinan tidak sustain ya, hanya satu-satunya misalnya dijual ya, kemudian dia nyewa dan seterusnya, tidak sustain, hanya tahun berjalan saja ya, tahun kedepannya bagaimana gitu ya. Nah, ini kalau rendah ya berarti ya kita harus waspada gitu ya. Oke, nah untuk Haji Boswell, quality of earnings-nya bisa dihitung untuk 2013 itu adalah 84,6% ya. Jadi cukup tinggi ya. Nah, kenapa? Nah, kalau untuk Boswell di sini due to more credit sales than it collected. Nah, ternyata banyak penjualan secara kredit ya, kemudian ada kenaikan juga di persediaan ya. Kemudian meningkatnya reliance atau menyandarkan gitu ya pada meningkatnya accounts payable atau utang dagang ya. Nah, ini sumbernya dari quality of earnings-nya yang kurang dari 1 ya. Oke, nah kemudian kaitannya dengan sustainable capital expenditure. Nah, ini kaitannya nanti dengan itu sudah ya bahasan tentang quality of earnings. Sekarang kita masuk ke investment activity ya. Kalau tadi dari operating, sekarang kita coba dari investment activity. Nah, ini bagaimana capital expenditure ini bisa membuat perusahaan ini lebih sustain, lebih berlanjut operasionalnya di masa yang akan datang ya. Nah, di sini ada rumus
capital acquisition ratio, ya, semakin tinggi rasio maka semakin rendah ketergantungan terhadap pendanaan dari pasar modal, ya. Nah, di sini rumusnya adalah cash flow dari operasi kita bagi dengan kas yang dibayarkan untuk capital expenditure, ya. Nah, ini sudah masuk unsur investingnya, ya. Kita bandingkan aliran kas dari operasi dengan pengeluaran kas untuk capital expenditure-nya untuk pembelian tadi, ya misalnya mesin dan sebagainya, ya. Tentu kalau pembelian-pembelian tadi bisa didanai lewat kas yang kita peroleh dari operasi, maka kita tidak perlu pendanaan tambahan seperti penerbitan obligasi dan penerbitan saham tadi, ya. Bisa secara internal, ya. Nah, untuk Boswell capital acquisition ratio itu 98,9%, ya. Sehingga bisa diasumsikan bahwa untuk Boswell ini pendanaan dari internalnya cukup kuat, ya, cukup kuat sebetulnya, ya. Oke, nah ini kembali contoh soal, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Bertanya, Bu. Ya, silakan. Waktu saya mempelajari pengantar akuntansi itu pencatatan cash flow-nya itu yang kas awal itu dicatatnya di bagian bawah itu apa karena apa? Memang ada dua macam jenis pencatatan gitu ya, Bu? Kan Oh, bisa. Misalnya kita tampilkan aktivitas-aktivitasnya dulu gitu ya. Iya. Kemudian di bawah kas awal gitu ya. Bisa juga, nggak apa-apa. Kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Nah, ini saya upload latihan ya di GCR ya. Nah, tolong dikerjakan. Kalau memungkinkan sih segera di-submit kalau sudah selesai ya. Saya bikin due date-nya kapan ya? Oke, soalnya saya upload dulu ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Artinya selama sampai jam kuliah berakhir, ya kalau misalnya di dalam soal ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan silakan ya. Sambil mengerjakan ya. Oke, due date-nya kapan nih? Sekarang juga? Maksudnya jam 10 gitu? Atau gimana? Soalnya banyak nggak, Bu? Soalnya 3, ya. Tapi sebetulnya latihan dari item-item yang tadi ada di slide ya contohnya ya. Terkait dengan laba rugi, ya penyusunan laba rugi, kemudian penyusunan neraca, ya. Kemudian juga tadi yang terakhir ya, menganalisis arus kas. Hanya itu aja sih. Mungkin selesai, mungkin juga tidak. Nah, ini tergantung orangnya nih kalau seperti ini sih, kalau menurut saya ya. Ada yang cepat kan, kalau mengerjakan cepat ada juga. Ada yang agak lama ya. Biasalah. Ini hari apa ya? Kamis ya? Ini Iya, Kamis. Bu, Kamis, Bu. Kamis, Bu. Oke.
Minggu depan lah, Bu. Lama amat minggu depan. Minggu depan itu kapan? Hari Minggu aja kalau enggak ya? Minggu ya? Ya, Minggu Ya, malam, Bu, Bu. Minggu ya, Bu. Minggu depan ya, Bu. 11 Oktober gitu ya. Tapi coba dikerjakan sekarang. Jadi kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan ke saya gitu maksudnya ya. Iya, baik. Ya, Bu. Ya, Bu. Jangan terus udah ntar Oke. aja ngerjain ya. Enggak juga dilihat dulu soalnya ya. Daripada nanti bingung sendiri ya. Mudah-mudahan sih enggak bingung mudah-mudahan ya. Oke, saya assign ya. Oke, sudah di-assign di GCR, silakan dicek ya. Baik, Bu. Mohon maaf Bu, izin bertanya. Silakan. Yang terkait cash paid for capital expenditure itu transaksi-transaksi yang termasuk di dalamnya itu termasuk pembelian aset tetap atau apa Bu, pengeluaran untuk menambah masa manfaat aset tetap, Bu? Yang mana? Yang terkait cash paid for capital expenditure itu cuma pembelian aset tetap atau pengeluaran untuk menambah masa manfaat aset tetap itu, Bu? Kalau untuk menambah masa manfaat, saya kira masuk ke CAPEX, iya. Kalau Seluruhnya. yang pembeliannya itu, Bu, termasuk juga atau enggak, Bu? Oh iya, pembeliannya sudah pasti, ya. Seluruh unsur yang bisa dimasukkan ke capital expenditure, ya kalau memang dia pengeluaran, artinya misalnya bangun gedung, ya, terus beberapa tahun kemudian harus renovasi misalnya kan, seperti itu, menambah masa manfaatnya masuk juga ke dalam CAPEX. Ya. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ini tugasnya harus ditulis tangan atau boleh di Excel gitu, Bu? Boleh di Excel, silakan. Baik, Bu, terima kasih. Lebih mudah di Excel ya mungkin ya. Paling tidak ketika menjumlahkan nggak salah gitu ya. Lebih. Iya, Bu. Ya, silakan. Pakai Excel juga boleh. Tulis tangan juga boleh kan, Bu? Tulis tangan boleh, boleh. Ada lagi? Sudah? Oke. Ya, sudah, silakan dikerjakan ya. Mungkin Zoom-nya kita akhiri saja mungkin ya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan via grup WA aja mungkin ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Izin, Bu, untuk kebetulan absensi, Bu. Kenapa? Oh, Absensi? Ya, buat on cam, Bu, teman-teman. Mumpung ada Oh yang iya. Oh iya, benar, saya harus upload, lupa saya juga. Harus upload bukti juga. Oke. Nanti dikirim saya ya, fotonya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah. Udah belum, Dem? Udah belum? Ditungguin ibunya itu, Dem. Nggak ada Sudah, beban. sudah. Iya, ini
Pakai aba-aba, Bu. Ada 1, 2, 3. Lagi. Satu aja dah. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima Oke, kasih, Bu. selamat mengerjakan ya. Terima kasih, Bu. Terima Ya. kasih. Ya, Bu. Makasih Terima ya, kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Ini dulu Terima dari kasih, Bu. Zoom-nya ya. Tapi saya insya Allah Terima kasih, standby ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Baik, Bu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saya Bu. Terima kasih, Bu. ya. Dit, kirim, Dit. Udah bangun, Dit? Masih kerjain ringkasan PPP aku, kayak kali ada selesai. Anjir. Aku lihat di Google kan, di Google Meeting ya kan. Udah pada selesai, udah pada ngumpulin kan. Kopi dari situ aja lah, biar cepat. Aku kopi Kopi punya lagi. Bani lah, aku kopi punya Bani. Kirim, Dit. Oh, Bani, oh jangan-jangan juga kopi juga kau, Ban. Ban, marginnya berapa, Ban? Margin. normal. Satu kan, margin normal kan, satu-satu kan. Ya. Oke, oke. Sip. Kerjain dulu lah ya. Kita kuliah jam berapa lagi? Jam 2 kan? Santuy. Oh, selesai. Ini mah setengah jam selesai. Santuy. Kerjain dulu. Masih record loh.